orang kelas. Seluruhnya bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Dengarkan namanya. Wahab, Zahid, Aksa, Hadir Pak. Ma'ruf, Hadir. Andika, Hadir Pak. Aswar, tidak ada yang Aswar ya? Apa? Firman, Hadir Pak. ada juga. Reski Ali, Khairin, Padi. Ada beberapa yang tidak hadir ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat kesehatan, kesempatan, serta nikmat iman, sehingga anak sekalian bisa hadir dalam kelas ini. Tema hari ini yaitu menjaga kerukunan dalam beragama. Ya. Kemudian kita harus tahu dulu pengertian toleransi beragama. Dibaca dulu bentuk kelas. Bentar ya. Coba baca. Pengertian toleransi dalam kamus bahasa Indonesia adalah toleransi berarti bersifat atau bersikap memandang, menghargai, membiarkan, membolehkan, memberikan pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sedangkan toleransi yaitu sifat atau sikap toleran batas ukur untuk menambah atau mengurangi yang masih diperbolehkan. Jadi itu pengertian toleransi beragama. Karena kita ada di Indonesia, ya, kemudian banyak agama, bukan hanya agama Islam, ada juga agama Hindu, Kristen. Itu pentingnya toleransi beragama. Kalau tidak ada toleransi beragama, berberantem orang, berbangga orang. Makanya harus ada toleransi. Ya. Dijelaskan dalam kamus bahasa Indonesia adalah toleran berarti bersifat atau bersikap menengang, menghargai, membiarkan atau membolehkan. Contoh, ada orang sembahyang di gereja. Tidak boleh dibilang jangan sembahyang di situ. Tidak boleh. Nah, makanya pentingnya membiarkan, membolehkan. Itu. Kemudian pendapat, beda pendapat orang tidak apa-apa. Ya, tidak boleh dibilang, saya agama Islam. Kau tidak boleh begitu. Tidak boleh sembahyang di situ. Tidak boleh. Nah, itu yang biasa menyebabkan bertengkar. Nah, makanya perlu toleransi beragama. Baik agama apa nak? Ya, kalau kita kan memang agama Islam ya. Ya, kalau agama Islam berarti kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, ya. Sholat tapi tidak boleh dipaksa orang masuk ke Islam. Yang penting kita menyampaikan bahwasanya, oh, ini agama saya, begini agama saya, begini tata cara sholat saya. Tidak boleh kau bilang, ikut dulu sama saya, kau ajari sama yang sholat, supaya kau tinggalkan Kristen. Tidak boleh. Kita sampaikan saja bahwasanya, oh ini sembahyang saya sembahyang begini sembahyang saya. Kau terserah Kristen bagaimana cara sembahyang, silahkan. Pendapatmu bagaimana, silakan. Kau laksanakan sesuai dengan agamamu, saya laksanakan sesuai dengan agamamu. Tidak boleh kita paksa. Karena kadang ini yang biasa orang karena tidak membolehkan, tidak membiarkan
hari-hari sholat itu hari-hari kita. Beda kalau ngomongin Kristen ada harinya. Hari Minggu pergi ke gereja. Kita beda. Tapi apapun bentuknya kita tidak boleh memaksakan orang. Tidak boleh. Apapun bentuknya, baik itu ibadah tidak boleh. Lanjut. Baca, lanjut tengah. Secara etimologi atau bahasa, toleransi berasal dari kata toleransi, yaitu suatu sikap yang membiarkan dan lapangan dada terhadap perbedaan orang lain, baik pada masalah pendapat, opinion, agama, kepercayaan, atau segi ekonomi. Ya, oke. Dijelaskan secara etimologi atau bahasa berasal dari kata toleransi, ya, sikap yang membiarkan dan lapang dada terhadap perbedaan orang lain. Harus dilapang dada. Contoh apa yang dilakukan orang agamanya harus berbeda cara beribadah apa? Nah dia Kristen kita Islam, jadi harus dilapang dada. Kemudian masalah pendapat, opinion atau agama kepercayaan. Nah ini yang biasa, agama kepercayaan atau segi ekonomi, sosial dan politik. Dan termasuk ini ekonomi, sosial dan politik. Politik berbeda pendapat itu tidak apa-apa. Nah makanya biasa kalau lihat di rapat-rapat dan beda pendapat dan tidak mau menerima beda pendapat biasanya apa? Bertengkar. Bertengkar biasa. DPR mau ke DPR padahal orang berpendidikan Pak. Tapi tidak tahu bagaimana berbeda pendapat itu indah. Yang penting kita terima orang, jangan pendapat saya. Contoh saya, bahwasanya saya pendapat pula kunut. Pendapatku saya kunut boleh iya, boleh tidak. Ada orang tidak boleh kunut. Pokoknya kafir loh, tidak dilaksanakan dulu sekarang kunut. Ada orang boleh kunut, tidak boleh kunut. Ya terserah yang mana kita mau lakukan. Yang salah kalau kau tidak sembahyang. Ya, kau bertengkar kunut boleh, kunut tidak boleh. Pasti tanya kau sembahyang atau tidak, tapi tidak sembahyang. Itu yang salah. Kemudian bentuk-bentuk toleransi beragama. Nah, agama Islam bentuk-bentuk toleransinya ada dua. Kemudian toleransi terhadap sesama Muslim, baik itu pendapatnya atau apa, toleransinya harus menghargai pendapat. Kemudian yang kedua toleransi terhadap non-Muslim. Nah ini yang biasa terjadi. Harus menghargai teman tak walaupun tidak seagama. Kemudian ini contohnya. Ya contoh pertama berbagi Pak. Pasti kalian tahu ini pasti Muslim. Ya diberikan sesuatu oleh Kristen. Itu berbeda pendapat tetapi saling menerima. Itu pendapat pertama. Contoh pertama. Kemudian contoh kedua. Ini orang Hindu. Ya. Kemudian diberikan sesuatu kepada orang Muslim. Kemudian contoh ketiga, nih sesama Muslim dengan Kristen berpelukan Pak. Karena ada biasa orang agama Islam tapi tidak mau berteman sama Kristen. Tidak apa-apa Pak. Mau berpelukan atau tidak apa-apa. Tapi sesama perempuan. Kalau kau peluk sama laki-laki dengan perempuan itu yang tidak boleh. Jangan bilang Pak Ramdan ini boleh deh kalau Kristen dipeluk. Jangan sampai kau peluk temanmu. Saya yang bahaya itu. Kemudian yang keempat, ini yang berbeda yang viral. Tapi orang dari luar, ya, seseorang yang paling diterima pendapatnya di kalangannya
tetapi diundang sama Majelis Ulama Indonesia yang ada di sini, saling menukar pikiran. Ini menandakan bahwasanya berbeda pendapat boleh, tetapi harus saling menghargai. Ini contoh kelima antara Hindu dengan Muslim salaman itu boleh, tidak ada masalah Pak. Ya, selama tidak salaman dan timbul syahwat dengan perempuan itu yang salah. Ya. Kemudian untuk tugas pertama, ya, silakan dinaikkan HP-nya semua. Yang punya HP silakan dinaikkan semua. Silakan dinaikkan HP-nya. Ya. Kemudian bikin satu video yang isinya percakapan yang di dalamnya itu mengandung unsur toleransi. Nah, silakan dibikin di video, bisa di TikTok, bisa di Canva, bisa di Capcut, boleh. Silakan ambil di Google gambarnya, ya. Kemudian ataukah kalian menulis di situ, percakapan mau pergi sembahyang ini. Kemudian Kristennya bilang silahkan. Nah, begitu contohnya. Yang penting ada unsurnya bahwasanya saling menghargai antara umat Islam dengan umat Muslim atau non Muslim. Silakan dikerjakan dulu. Sambil saya cek sebentar, saya putar-putar. Apa aja nih? Saya kasih waktu 5 menit lagi. Silakan dikerjakan 5 menit lagi. Gampang kan, tinggal kau ambil gambar, kemudian mungkin ada percakapannya, kamu tempel, terus ya, atau ada orang yang mau pergi sembahyang, ada sampingnya ada juga yang melaksanakan ibadah Kristen. Ya. Coba sana. Baik, mana baik? Nah. Ya, itu itu. Oke, ada yang sudah? 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 Baik sudah ya? Sudah. Oke, baik sudah. Ada lagi? Ada? Oke, perhatikan dulu, perhatikan lagi, ya. Tugasnya sebentar dikirim ke nomor WhatsApp saya, kemudian ditulis namanya, kemudian ditulis kelasnya, ya, nama kelas MIS, ya, paham? Kemudian sebagai kesimpulan, pentingnya toleransi supaya
tetap saling menghargai, berteman baik, berbeda pendapat boleh, tapi saling menghargai itu penting. Paham?